Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noverika Nur Afifah, NIM 2011115. Nah, di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu tentang latar belakang timbulnya tafsir di Indonesia. Tafsir merupakan ilmu syariat yang paling agung dan tinggi kedudukannya. Ia merupakan ilmu yang paling mulia, objek pembahasannya dan tujuannya, serta sangat dibutuhkan bagi umat Islam dalam mengetahui makna dari Al-Quran sepanjang zaman. Tanpa tafsir, seorang muslim tidak dapat menangkap mutiara-mutiara berharga dari ajaran ilahi yang terkandung dalam Al-Quran. Nah, tafsir adalah salah satu upaya dalam memahami, menerangkan maksud, mengetahui kandungan-kandungan ayat-ayat Al-Quran. Nah, upaya ini telah dilakukan sejak masa Rasulullah SAW sebagai utusannya yang ditugaskan agar menyampaikan ayat-ayat tersebut sekaligus menandainya sebagai musafir awal atau penafsir pertama. Sepeninggalan Nabi hingga saat ini, tafsir telah mengalami banyak perkembangan yang sangat bervariatif dengan tidak melepas kategori masanya dan tak lepas keanekaragaman secara metode atau manhaj thariqah, corak atau laun maupun pendekatan-pendekatan atau alwan yang digunakan merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam sebuah karya tafsir hasil manusia yang tak pernah sempurna. Menurut Syekh Hasan Hussein dalam suatu pendapatnya tentang sejarah ilmu tafsir berkata, para sahabat dan tabi'in tidak menaruh perhatian kepada ilmu tafsir, i'rab dan majaz pada masa permulaan pembukuan tafsir. Bahkan metode yang mereka gunakan sama dengan metode ahli hadis dalam melakukan periwayatan makna-makna Al-Quran. Kemudian, kondisi demikian berubah pada masa berikutnya, disebabkan semakin bertambah meluasnya interaksi bangsa Arab dengan non-Arab dan hilangnya rasa kebahasaan. Maka para musafir merasa sangat memerlukan ilmu-ilmu tentang bahasa Arab yang telah dibukukan untuk menggambarkan makna-makna yang menjelaskan maksud dari Al-Quran yang mulia, sehingga sampailah pada kondisi sebagaimana sekarang ini. Ilmu tafsir senantiasa akan terus tumbuh, berkembang, dan bercabang sejalan dengan perkembangan kualitas keilmuan para musafir dan ilmu-ilmu pengetahuan modern. Nah, Indonesia sebagai negara yang dengan penduduk muslim terbesar di dunia tentu memberikan dalil yang besar terhadap perkembangan studi Islam, termasuk dalam studi Al-Quran. Dalam studi Al-Quran, Indonesia banyak melahirkan karya-karya dalam tafsir Al-Quran. Lahirnya suatu tafsir dengan beragam metodologi dan coraknya mengidentifikasikan bahwa setiap tafsir memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, corak penafsiran Al-Quran tidak lepas dari perbedaan, kecenderungan, interest, motivasi musafir, perbedaan misi yang diemban, perbedaan kedalaman atau kapasiti, perbedaan ragam ilmu yang dikuasai, perbedaan masa, lingkungan, serta perbedaan situasi dan kondisi. Nah, dari kesemuanya menimbulkan berbagai corak penafsiran yang berkembang menjadi aliran yang bermacam-macam dengan metode-metode yang berbeda-beda. Tradisi penulisan karya-karya Islam di Nusantara seperti dalam bidang sastra, fikih, hadis, dan tafsir bergerak bersamaan dengan diperkenalkannya Islam kepada penduduk di Nusantara. Tetapi khusus karya tafsir, perkembangannya tidak seperti bidang ilmu keislaman lainnya. Satu hal yang perlu diketahui dalam mengkaji perkembangan awal tafsir di Indonesia adalah perlunya upaya memahami konteks historis pada saat itu. Ada atmosfer intelektual tertentu yang tengah meliputi wacana intelektual yang sedikit banyak memberikan pengaruh pada karakteristik kegiatan penafsiran terhadap Al-Quran.
Di antaranya adalah yang pertama, kontrik Khalid masih mendominasi dunia pemikiran umat Islam dengan suatu pandangan bahwa tidak ada seorang pun yang mampu dalam berjihad, sehingga dari doktrin ini menimbulkan keyakinan adanya otoritas pemilik ilmu masih sangat kuat. Yang kedua yaitu masih tingginya tingkat penghargaan para tokoh ulama terhadap ilmu tasawuf, sehingga bidang ilmu ini bukan saja mampu mempengaruhi kegiatan politik kenegaraan sebuah kerajaan, namun bisa merambah sehingga ke bidang ilmu yang lain. Yang ketiga yaitu ajaran tentang diharamkannya menerjemahkan ayat Al-Quran ke dalam bahasa non-Arab masih kuat diyakini oleh para ulama. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, seperti diakui oleh Drewes, masih adanya ketergantungan karya-karya umat Islam Indonesia terhadap sumber-sumber berbahasa Arab. Hal-hal tersebut merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi karakteristik perkembangan tafsir. Nah, dalam penulisan Al-Quran sebagai bukti awal di Nusantara atau di Indonesia, yaitu sebuah naskah MSLI 6-45 di Cambridge yang memuat tafsir surat Al-Kahfi yang ditulis sekitar abad ke-17 Masehi. Tafsir ini berbahasa Melayu dengan menggunakan aksara Jawi, yaitu Arab Melayu. Naskah ini muncul dalam manuskrip Melayu di Cambridge sebagai inventaris seorang pelancong atau turis bernama Erpinius. Di dalamnya, teks ayat surah Al-Kahfi ditulis dengan tinta merah yang diikuti dengan terjemah Melayu dan penafsiran dengan tinta hitam. Namun, secara faktual dan lengkap, aktivitas kajian seputar Al-Quran di Indonesia dirintis oleh Abraub Singkel yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Melayu pada pertengahan abad ke-17 berjudul Tarjuman Mustafik. Tarjuman Mustafik mulanya dianggap sebagai terjemahan atas tafsir Al-Baidawi yaitu pada tahun 1286 Masehi, yaitu Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil. Menurut Reidel, tafsir ini merupakan turunan dari tafsir Al-Baidawi bahkan merupakan terjemahan. Klaim ini telah berlangsung sekian lama dan diterima oleh para sarjana muslim di Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Eropa. Wacana tentang Islam Nusantara banyak menuai perdebatan intelektual muslim. Wacana Islam Nusantara bisa saja diperselisihkan dan Islam sebagai substansi ajaran yang turun di Mekah lalu disebarkan ke Madinah ke daerah-daerah lainnya seperti Yaman, Mesir, India, Pakistan, sampai ke Indonesia. Nah, Islam yang menyebarkan kemudian bertemu budaya setempat. Pada mulanya, Islam di Mekah bertemu dengan budaya Mekah. Akulturasi antara budaya dan agama kemudian oleh Islam dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada kalanya Islam menolak budaya setempat. Yang kedua, Islam merevisi budaya yang telah ada. Yang ketiga, Islam hadir untuk menyetujui budaya yang telah ada tanpa menolak dan tanpa merevisinya. Nah, Islam Nusantara sesungguhnya penyederhanaan dari topologi Islam Indonesia, hasil perpaduan Islam dengan kebudayaan. Ini bukan hanya konsep geografis, lebih jauh dari itu, bahwasanya Nusantara adalah pusat pertemuan budaya dari seluruh negara-negara, mulai dari bahasa Arab, India, Persia, dan termasuk dari budaya Barat.
yang melahirkan budaya dan tata nilai yang jelas. Oleh karena itu, bukan sebuah konsep geografis, melainkan sebuah konsep filosofis dan menjadi perspektif atau wawasan sebuah pola pikiran, tata nilai dan cara pandang dalam menghadapi budaya yang akan datang. Melihat dari berbagai pertemuan antara ajaran Islam dan budaya Nusantara pada tiap-tiap bangsa dan negara, banyak mempengaruhi para musafir dalam menafsirkan Al-Quran serta ilmu-ilmu lainnya. Hingga penulis mengambil celah dalam penelitian pada bidang yang dipengaruhi nuansa lokal daerah setempat. Objek yang diambil merupakan salah satu tafsir Nusantara Indonesia, tepatnya Bangilan, Tuban, Jawa Timur, yaitu tafsir Al-Iqlil fi Ma'ani At-Tanzil karya Kiai Haji Misbah Zainal Mustafa. Kiai Haji Misbah Mustafa merupakan salah satu musafir Indonesia. Dia adalah pengasuh pondok pesantren Al-Balad, Panggilan, Tuban, Jawa Timur. Ia dilahirkan di pesisir Jawa Tengah, tepatnya Gang Palem, Rembang tahun 1916 dengan nama Masruh. Sekian, itulah penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke penjelasan lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fahmi Aupa dengan NIM 20111107. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan macam-macam dan model-model tafsir Al-Quran di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan macam-macam tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, corak sastra bahasa. Munculnya corak ini diakibatkan banyaknya orang non-Arab yang memeluk Islam, serta akibat kelemahan orang-orang Arab sendiri di bidang sastra, sehingga dirasakan perlu untuk menjelaskan kepada mereka tentang keistimewaan dan kedalaman arti kandungan Al-Quran di bidang ini. Yang kedua, corak filsafat dan teologi, yaitu corak ini muncul karena adanya penerjemahan kitab-kitab filsafat yang mempengaruhi beberapa pihak serta masuknya penganut agama-agama lain ke Islam, yang pada akhirnya menimbulkan pendapat yang dikemukakan dalam tafsir mereka. Yang ketiga, corak penafsiran ilmiah, yaitu akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka muncul usaha-usaha penafsiran Al-Quran sejalan dengan perkembangan ilmu yang terjadi. Yang keempat, corak fikih, yaitu akibat perkembangan ilmu fikih dan terbentuknya mazhab-mazhab fikih, maka masing-masing golongan mereka berusaha membuktikan kebenaran pendapatnya berdasarkan penafsiran-penafsiran mereka terhadap ayat-ayat hukum. Yang kelima, corak tasawuf, yaitu akibat munculnya gerakan-gerakan sufi, maka muncullah pula tafsir-tafsir yang dilakukan oleh para sufi yang bercorak tasawuf. Dan yang keenam, corak sastra budaya kemasyarakatan, yaitu corak ini dimulai pada masa Syekh Muhammad Abduh yang menjelaskan petunjuk-petunjuk ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Usaha untuk mengulangi masalah-masalah mereka berdasarkan petunjuk ayat-ayat dan mengemukakan bentuk tersebut dalam bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami. Yang kedua, model-model tafsir Al-Quran di Indonesia dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, tafsir ijmali, dalam bahasa Indonesia disebut tafsir global. Model tafsir ini biasanya lebih ringkas dibandingkan tafsir-tafsir yang lain. Biasanya juga lebih cepat menyimpulkan makna suatu ayat secara keseluruhan. Yang kedua, tafsir tahlili, dalam bahasa Indonesia disebut tafsir analitik. Model tafsir ini biasanya menafsirkan Al-Quran secara rinci dan komprehensif. Di dalamnya dikaji dari mulai makna perkara suatu ayat, sebab turun,
makna teks dan konteks, kesaingan antara ayat dan surat, dan selainnya. Yang ketiga, tafsir muqaran. Dalam bahasa Indonesia disebut tafsir perbandingan. Model tafsir ini biasanya membandingkan suatu tafsir dengan tafsir-tafsir yang lain. Kemudian menemukan kelebihan dan kekurangan antara tafsir yang dibandingkan dan mengambil kesimpulannya. Dan yang keempat, tafsir mudhoi atau dalam bahasa Indonesia disebut tafsir tematik. Model tafsir ini biasanya membahas tafsir berupa mulai dari tema-tema tertentu, menentukan tema terlebih dahulu, kemudian menceritakan ataupun mencarikan penafsiran menurut para ulama tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi saya, yaitu tentang musyafir di Indonesia. Banyak sekali di Indonesia ternyata diakui sampai ke luar negeri. Mufasir merupakan seorang ahli dalam bidang tafsir ayat-ayat Al-Quran. Menurut Nadir Shah Hussein menyebutkan beberapa tokoh musyafir Indonesia, yakni yang pertama Syekh Abdul Rauf As-Sinki, ulama besar dari Aceh. Syekh Abdurrahman As-Sinki ini dari tahun 1615 sampai 1693 merupakan pelopor tafsir di Nusantara. Al-Sinki ini merupakan ulama Nusantara yang memiliki reputasi internasional. Adapun karya As-Sinkinya yang paling tersohor adalah Tarjuman Al-Mustafid, sebuah kitab tafsir pembahasan Melayu dan Jawi atau Arab Pegon. Pada saat itu bahasa Melayu dipakai dalam birokrasi pemerintahan, intelektual, hubungan diplomatik antar negara hingga perdagangan. Kedua yaitu ada Kiai Haji Muhammad Soleh bin Umar As-Samarani. Pada masa ini lebih modern. Ada juga Kiai Muhammad Soleh bin Umar As-Samarani ini dia adalah guru besar, guru para ulama di penghujung abad ke-19. Kiai Soleh sapaan akramannya. Kemudian menuliskan sebuah kitab tafsir berjudul Faid Al-Rahman fi Tafsir Al-Quran berkat dorongan Raden Ajeng Kartini, yang juga merupakan muridnya. Kemudian yang ketiga Kiai Haji Abdul Sanusi, pada tahun 1930-an ulama asal Sukabumi ini menulis kitab tafsir lengkap 30 juz yang berjudul Raudlatul Irfan fi Ma'rifat Al-Quran. Selanjutnya ada mufasir yang keempat, yaitu Buya Hamka. Sosok Buya Hamka ini muncul sebagai mufasir di Indonesia pada masa setelah kemerdekaan. Buya Hamka ini menulis juga kitab tafsir, salah satunya yang paling tersohor adalah tafsir Al-Azhar, ya, yang dimulai rintis penulisannya melalui pengajian sebuah masjid di Al-Azhar. Kemudian yang kelima ada Kiai Haji Bisri Mustafa. Kiai Ayahanda Kiai Haji Mustafa Bisri, Kiai Haji Bisri Mustafa juga turut menandai perkembangan nafsir di Nusantara. Bisri Mustafa musafir asal Rembang, Jawa Tengah, ya. Kemudian karyanya yang paling monumental adalah Al-Ibriz li Ma'rifat Tafsir Al-Quran Al-Aziz yang berjumlah 30 juz. Kemudian yang terakhir ada Muhammad Quraish Shihab. Saat ini Indonesia juga memiliki ulama dengan reputasi internasional, yakni Muhammad Quraish Shihab. Ia dikenal sebagai seorang pakar tafsir kontemporer yang merupakan jebolan Universitas Al-Azhar, Mesir. Dari beberapa karyanya di bidang tafsir, yaitu Tafsir Al-Misbah yang terdiri dari atas 15 judul, bisa dikatakan sebagai karya yang paling monumental. Baiklah, itulah beberapa tokoh mufasir di Indonesia dalam tafsir Al-Quran. Hal tersebut menunjukkan adanya orientasi pragmatis di antara mereka yang yaitu agar tafsir lebih mudah dipahami oleh masyarakat lokal. Terima kasih. Pada paruh pertama abad ke-20, karya-karya tafsir mulai bermunculan dan berkembang pesat di Nusantara.
Hal ini merupakan fenomena baru karena pada abad-abad sebelumnya, karya-karya tafsir Nusantara sangat jarang ditemukan. Ditambah kondisi Indonesia pada masa sebelumnya, masa kemerdekaan berada dalam keadaan yang cukup sulit dan rumit. Kitab tafsir yang ditulis oleh para mufasir Indonesia saat itu berupaya membangkitkan semangat bangsa untuk lepas dari penderitaan walaupun hanya dengan penyataan yang sama-samar. Penelitian ini fokuskan diri pada Indonesia perkembangan tafsir di Indonesia dari tahun 1900 sampai 1945. Dilihat dari karakteristik yang meliputi aspek metode, sumber, dan corak penafsiran, sebagaimana terlihat pada karya-karya tafsir yang lahir pada masa itu. Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan atas 4 karya tafsir dari tahun 1900 sampai 1945. Sebagaimana sumber data primer yaitu tafsir Al-Quran Karim, tafsir Al-Furqan, tafsir Majalah Al-Talibin, dan Tamsiyah Al-Muslimin. Penelitian ini lebih bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan historis. Dari penelitian yang telah dilakukan ditemukan data-data sebagai berikut. Yang pertama itu metode penafsiran yang terdapat pada ketiga tafsir ini, yaitu tafsir Al-Quran Karim, tafsir Al-Furqan, dan tafsir Majalah Al-Talibin menggunakan metode ijmali. Sedangkan untuk tafsir Tamsiyah Al-Muslimin ialah tahlil. Sumber penafsiran pada keempat tafsir tersebut masing-masing dari karya tersebut semuanya sumbernya ialah Biroi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Apriansah, NIM 2011109. Di sini saya akan membahas materi tentang corak penafsiran di Indonesia. Corak penafsiran Al-Quran atau disebut dengan laun ialah hal yang tak dapat dihindari. Berbicara mengenai karakteristik dan corak sebuah tafsir di antara para ulama yang membuat pemetaan dan kategorisasi yang berbeda-beda. Ada yang menyusun bentuk pemetaannya dengan 3 arah, yaitu yang pertama adalah metode. Misalnya metode ayat antar ayat, ayat dengan hadis, dan ayat dengan kisah Israiliyat. Yang kedua teknik penyajian. Misalnya teknik runtut dan topikal. Dan yang ketiga pendekatan, misalnya fikih, falsafi, sufi, dan lain-lain. Adapun di Indonesia yang dikategorikan adalah yang pertama, tafsir yang bercorak fikih adalah tafsir yang cenderung dengan metode fikih sebagai basisnya. Atau dengan kata lain, tafsir yang berada di bawah pengaruh ilmu fikih, karena fikih itu sudah menjadi minat dasar musafirnya sebelum dia melakukan upaya penafsiran. Tafsir semacam ini seakan-akan melihat Al-Quran sebagai kitab suci yang berisi ketentuan perundang-undangan atau menganggap Al-Quran sebagai kitab hukum. Yang kedua yaitu tafsir yang bercorak falsafi, yang mana pencenderungan tafsirnya itu dengan menggunakan teori-teori filsafat atau tafsir dengan dominasi filsafat sebagai pisau bedahnya. Tafsir semacam ini pada akhirnya tidak lebih deskripsi tentang teori-teori filsafat. Yang ketiga, tafsir yang bercorak ilmi adalah tafsir yang cenderung menafsirkan Al-Qur'annya itu dengan memfokuskan penafsiran pada kajian bidang ilmu pengetahuan, yaitu untuk menjelaskan ayat-ayat yang berkaitan dengan ilmu dalam Al-Qur'an. Yang kelima, tafsir adab al-ijtima. Ini adalah tafsir yang memiliki kecenderungan kepada persoalan sosial kemasyarakatan. Tafsir jenis ini lebih banyak mengungkap hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan kebudayaan masyarakat yang sedang berlangsung. Yang kelima, tafsir yang bercorak lugawi. Ialah sebuah tafsir yang cenderung kepada bidang bahasa. Penafsirannya meliputi segi i'rab, harakat, bacaan, pembentukan kata, susunan kalimat, dan kesusastraannya. Tafsir semacam ini selain menjelaskan maksud-maksud ayat-ayat Al-Quran, tapi juga menjelaskan segi-segi kemukjizatannya. Yang keenam, tafsir bercorak teologi atau kalam ialah tafsir dengan kecenderungan pemikiran kalam atau tafsir yang memiliki warna pemikiran kalam. Tafsir semacam ini adalah salah satu bentuk penafsiran Al-Quran yang tidak hanya ditulis oleh simpatisan kelompok teologis tertentu, tetapi lebih dari itu merupakan tafsir yang dimanfaatkan untuk membela sudut pandang teologi tertentu. Paling tidak, tafsir model seperti ini akan lebih banyak membicarakan tema-tema teologis dibandingkan mengedepankan pesan-pesan pokok Al-Quran. Salah satu kitab tafsir yang bercorak teologi adalah tafsir Mu'tazilah. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.